Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ibu Jatut Yoga Prameswari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Desain Pembelajaran, dan yang berbahagia rekan-rekan mahasiswa R5E. Pada perkuliahan pekan ke-9 secara daring, mohon izin kami dari kelompok 1 untuk melakukan presentasi dengan materi menyusun rancangan uji coba produk yang dikembangkan dengan subpoin menyusun strategi instruksional langkah-langkah pembelajaran dan menyeleksi materi yang akan dituangkan ke dalam bahan ajar. Adapun anggota dari kelompok 1 yakni Silva Natalia, Kety Gerson, Zahra Karerina Evando, Rival Aditya, Wimbisa Fitri, dan Ahmad Ismail. Memasuki materi yang pertama yakni strategi instruksional. Menurut Suparman, pada tahun 2012 di halaman 241 menyatakan, strategi instruksional berkenaan dengan pendekatan dalam mengelola isi dan proses instruksional secara komprehensif untuk mencapai satu atau sekelompok tujuan instruksional. Di dalamnya terintegrasi berbagai komponen yang meliputi urutan kegiatan pembelajaran, garis besar isi, metode, media dan alat, serta waktu belajar yang dinyatakan dalam menit. Selanjutnya menyusun strategi instruksional, langkah-langkah pembelajaran. Penyusunan strategi instruksional haruslah didasarkan atas tujuan instruksional yang akan dicapai sebagai kriteria utama. Briggs dan Weger dalam Suparman tahun 2004 menjelaskan bahwa pengetahuan kita belum lengkap tentang urutan kegiatan instruksional yang sesuai untuk berbagai macam mahasiswa dan tujuan. Penelitian dalam bidang ini masih terhitung langka. Menurut Suparman 2004 halaman 206 juga dijelaskan bahwa tampaknya para ahli sepakat bahwa dalam strategi instruksional berkenaan dengan pendekatan pengajaran dalam mengelola kegiatan instruksional untuk menyampaikan materi atau isi pengajaran secara sistematis, sehingga kemampuan yang diharapkan dapat dikuasai oleh mahasiswa secara efektif dan efisien. Di dalam terkandung 4 pengertian sebagai berikut. Yang pertama, urutan kegiatan instruksional, yaitu urutan kegiatan pengajar dalam menyampaikan isi pelajaran kepada mahasiswa. Yang kedua, metode instruksional, yaitu cara pengajar mengorganisasikan materi pelajaran dan mahasiswa agar terjadi proses belajar secara efektif dan efisien. Ketiga, media instruksional, yaitu peralatan dan bahan instruksional yang digunakan pengajar dan mahasiswa dalam kegiatan instruksional. Yang keempat, waktu yang digunakan oleh pengajar dan mahasiswa dalam menyelesaikan setiap langkah dalam kegiatan instruksional. Strategi instruksional. Dengan demikian, strategi instruksional merupakan perpaduan dari urutan kegiatan, cara pengorganisasian materi pelajaran dan mahasiswa, peralatan dan bahan, serta waktu yang digunakan dalam proses instruksional untuk mencapai tujuan instruksional yang telah ditentukan. Cara menyeleksi materi ke dalam bahan ajar. Penting bagi pendidik untuk memahami prinsip pemilih materi ajar. Adapun prinsipnya sebagai berikut. 1. Aspek relevansi. Pertama, aspek relevansi seringkali dimaknai dengan keterkaitan. Sebisa mungkin guru memastikan bahwa pemilihan materi ajar ada kaitannya dengan penyampaian kompetensi maupun kompetensi dasar di jenjang tertentu. Akan menjadi kesalahan fatal bila bahan ajar malah memasukkan keseluruhan pembelajaran, bahkan hal-hal yang harus masih dipelajari di semester mendatang. Materinya tidak salah, namun waktu pendistribusian serta peletakan susunan pada bahan ajar akan menjadi masalah tersendiri. Prinsip pemilihan materi ajar. 2. Aspek konsistensi. Prinsip kedua yakni masalah keajengan. Kompetensi dasar yang harus dipelajari dan dikuasai siswa harus sesuai dengan runut dengan apa yang tertulis dalam bahan ajar.
Jangan sampai bahan ajar malah memasuk subtopik yang seharusnya tidak perlu dimasukkan. Ini akan berakibat terjadinya ambiguitas pada bahan ajar sehingga alih-alih mempermudahkan, malah menjadikan peserta didik kesulitan untuk menyerapnya. Selain itu, perhatikan bentuk visualisasi yang akan digunakan, apakah sudah sesuai atau malah berbenturan dengan tema dan bahan ajar yang dibuat. Yang ketiga, aspek kecukupan. Prinsip ini mengharuskan bahwa bahan ajar tidak perlu berisikan keseluruhan materi, namun hanya perlu disampaikan poin-poinnya saja, agar peserta didik juga dapat mengembangkan dan mengeksplorasi pembelajaran yang sedang dipelajari. Langkah-langkah memilih bahan ajar. Menurut pakar pendidikan Nana Sujana dan Ahmad Rifai, keduanya menegaskan bahwa pemilihan bahan ajar harus disesuaikan dengan dua ukuran kriteria, yakni kriteria umum dan kriteria khusus atau berdasar tujuan yang akan dicapai. Berikut beberapa langkah yang harus diketahui guru dalam memilih bahan ajar. Langkah pertama yakni dengan melakukan proses identifikasi pada beberapa poin, yakni pada standar kompetensi. Biasanya, materi ajar bisa diklasifikasikan menjadi 3 hal, diantaranya yakni afektif, kognitif, dan psikomotorik. Materi kognitif terbagi dalam 4 sub dari fakta, konsep, prinsip, maupun prosedur. Kemudian, materi afektif terbagi dalam 3 hal, yakni pemberian respon, apresiasi, internalisasi, serta asesmen. Sedangkan materi pada aspek motorik berkaitan dengan gerakan awal, rutin sekaligus semi-rutin. Kemudian langkah selanjutnya yakni dengan melakukan pemilihan materi yang terdiri dari fakta, konsep, prosedur, prinsip, maupun afektif sekaligus gabungan lebih lanjut dari satu materi. Pada proses ini, guru perlu untuk memilih dan memilah materi berdasar standar kompetensi dan kompetensi dasar yang perlu dikuasai peserta didik. Jadi, rancangan pembelajaran adalah suatu prosedur sistematis yang terdiri dari beberapa komponen menjadi satu kesatuan yang saling terkait dan mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran, terutama secara konsisten dan teruji. Rancangan pembelajaran merupakan kompas penunjuk arah bagi guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Tentu dalam faktor merancang dan ada banyak faktor yang menjadi pertimbangan dan harus disiapkan sehingga selalu melalui rancangan seorang guru bisa memastikan keseluruhan proses pembelajaran bisa efektif dan efisien. Dalam menyusun langkah-langkah pembelajaran tentunya harus memperhatikan komponen yang saling berkaitan, diantaranya adalah urutan kegiatan instruksional, metode instruksional, media instruksional, dan waktu yang digunakan untuk memasukkan materi ke dalam bahan ajaran tertentu. Harus terlebih dahulu memahami aspek-aspek diantaranya adalah aspek relevansi, aspek konsistensi, dan aspek kecukupan. Baik, itu saja kesimpulan yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya dari kelompok kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You know that it's about you, baby. Only you.